Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Anggraini dengan NIM 201051247. Lalu rekan saya Azra Sajida dengan NIM 201051249 dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan analisis kami mengenai brain stroke prediction. Tujuan dari analisis ini yaitu dalam proyek ini kami melakukan analisis terhadap data 5.110 individu dan mencari tahu kemungkinan wawasan dari data tersebut untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang karakteristik pasien stroke otak, dan pada akhirnya kami akan membuat model pembelajaran atau machine learning untuk memprediksi kemungkinan stroke otak pada suatu individu di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai field yang ada dalam dataset. Yang pertama ada ID yang berupa unique identifier, lalu ada field gender yang berupa jenis kelamin pasien, ada male, female, dan juga other, lalu ada field age yang berupa umur pasien, lalu ada hypertension dengan keterangan 0 jika pasien tidak memiliki hipertensi, dan 1 jika pasien memiliki hipertensi. Lalu ada heart disease dengan keterangan 0 jika pasien tidak memiliki penyakit jantung, dan 1 jika pasien memiliki penyakit jantung. Lalu ada field ever married, yes jika pasien sudah menikah, dan no jika pasien belum menikah. Lalu ada field work type dengan keterangan profesi dari pasien tersebut, yaitu children, golf job, never work, private, dan self-employed. Lalu ada juga resident type, yaitu kategori tempat tinggal pasien di pedesaan atau perkotaan. Lalu ada juga average glucose level, yaitu kadar glukosa rata-rata dalam darah pasien. Ada field BMI yang merupakan body mass index dari pasien, lalu ada smoking status, yaitu status merokok dari pasien. Ada formerly smoke, never smoke, smoke, dan juga unknown. Nah, unknown dari smoking status ini berarti bahwa informasi tersebut tidak tersedia untuk pasien ini. Lalu yang terakhir ada field stroke, dengan keterangan 1 jika pasien memiliki penyakit stroke, dan 0 jika tidak. Selanjutnya yang kami lakukan yaitu mengimport library yang dibutuhkan. Di sini dapat dilihat library apa saja yang kami gunakan. Lalu selanjutnya kami melakukan loading data dengan membuat data frame dengan nama data dari dataset healthcare, dataset data, dan CSV. Lalu selanjutnya kami menampilkan data frame dengan urutan 5 teratas. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya kami melakukan basic data exploration. Di sini yang pertama kami mengekspor baris dan juga kolom yang dimiliki oleh dataset. Dapat dilihat bahwa dataset ini memiliki 5.110 baris dengan 12 kolom. Lalu kami menggali lagi informasi dari dataset dengan sintaks data.info, dan dapat dilihat field-field yang ada dalam dataset dan juga informasi lainnya. Selanjutnya kami mengecek missing value dalam dataset. Di sini dapat dilihat hanya field BMI yang memiliki sebanyak 201 missing value. Lalu kami juga menampilkan ringkasan dari data dengan sintaks data.discard. Dapat dilihat di sini ada statistik dari datasetnya berupa count, mean, standar deviasi, minimum, dan lain-lain. Selanjutnya, kami menampilkan informasi atribut yang bertipe objek. Di sini dapat dilihat atribut yang bertipe objek itu ada gender, ever married, work type, resident type, dan juga smoking status. Lalu selanjutnya kami melakukan data preparation. Di sini kami menghapus baris dalam kolom yang bernilai nil. Di sini digunakan sintaks data.dropna exists-null impress true. Lalu kami kembali menampilkan data sheet-nya. Di sini dapat dilihat setelah melakukan penghapusan nilai nul, dataset ini memiliki baris sebanyak 4.909 dan juga kolom sebanyak 15. Lalu kami mengubah nilai no dan yes menjadi 0 jika no dan 1 jika yes. Untuk sintaksnya dapat dilihat di sini.
Selanjutnya, kami melakukan exploratory data analysis. Nah, di sini kami menampilkan presentase dari penderita stroke. Dapat dilihat presentasinya di sini sebanyak 4,26% dari individu yang ada dalam dataset itu menderita stroke, dan juga sebanyak 95,74% itu tidak menderita penyakit stroke. Selanjutnya, kami juga menampilkan data pasien stroke dalam bentuk tabel. Dapat dilihat 5 data teratas. Selanjutnya, kami mengeksplorasi distribusi gender dari pasien stroke. Dapat dilihat berdasarkan gendernya, untuk wanita itu sebanyak 120 individu terkena stroke, dan juga untuk laki-laki sebanyak 89 individu yang terkena stroke. Selanjutnya, kami menampilkan distribusi usia pasien stroke berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat di sini berdasarkan jenis kelaminnya, untuk yang gender laki-laki itu distribusi yang terkena penyakit stroke itu dari rentang usia 45 sampai 80 tahun. Sedangkan untuk yang gender wanita itu untuk kebanyakan berada di kisaran umur 30 sampai 80, namun ada juga penderita berumur 20 tahun yang terkena stroke. Selanjutnya, kami menampilkan data pasien yang memiliki hipertensi. Di sini dapat dilihat bahwa kebanyakan pasien yang menderita stroke itu tidak terkena hipertensi. Di sini hanya sebanyak kurang lebih 150. Lalu untuk pasien yang tidak terkena stroke yang memiliki hipertensi itu jumlahnya lebih banyak, lebih dari 4.000. Lalu kami juga mengeksplor pasien yang memiliki penyakit jantung. Di sini dapat dilihat bahwa mostly pasien yang terkena stroke itu tidak mengalami penyakit jantung. Di sini dapat dilihat statistiknya, yaitu lebih banyak pasien yang tidak terkena stroke dan memiliki penyakit jantung. Dapat dilihat juga di sini kami melihat data dari pasien yang terkena stroke berdasarkan status pernikahannya. Di sini dapat dilihat bahwa pasien yang terkena stroke itu kebanyakan yang sudah menikah. Lalu kami mengeksplor data lagi berdasarkan dengan tempat tinggalnya. Jadi di sini kebanyakan pasien yang terkena stroke itu tinggal di daerah pedesaan. Lalu kami juga mengekspor data dari penderita stroke berdasarkan jenis pekerjaannya. Di sini dapat dilihat bahwa pasien yang menderita stroke itu kebanyakan memiliki pekerjaan di private, lalu yang kedua pekerjaan self-employed, lalu yang ketiga ada golf job. Lalu kami melihat tingkat pasien yang terkena stroke berdasarkan tingkat glukosa rata-rata. Di sini dapat dilihat rata-rata dari pasien yang terkena stroke itu rentangnya dari sekitar 60 sampai dengan 250 untuk rata-rata glukosa. Lalu kami juga melihat pasien stroke berdasarkan indeks dari massa tubuh atau BMI. Di sini dapat dilihat yang paling banyak itu pasien yang terkena stroke memiliki BMI di rentang 25 sampai dengan 35. Lalu kami juga melihat pasien berdasarkan status merokoknya. Di sini dapat dilihat pasien yang terkena stroke itu adalah pasien yang tidak pernah merokok. Mostly itu yang tidak pernah merokok, lalu disusul oleh pasien yang terkadang itu merokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada proses data preprocessing, di mana kita dimulai untuk menghapus kolom pada data frame baru, di mana kita akan membuat data frame baru dengan menghapus kolom ID. Selanjutnya
Selanjutnya, kita akan melakukan encoding variabel menjadi numerik atau mengubah nilai yang tipe menjadi numerik. Di sini kita akan mengubahnya dengan menggunakan label encoder. Di sini kita mengubah kolom gender, ephemerid, work type, residence type, smoking status, dan stroke. Setelahnya dapat dilihat bahwa dari data frame kita telah berubah nilainya. Kemudian kita akan menampilkan korelasi antar variabel atau atribut, di mana di sini kita akan menggunakan fungsi core. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa yang berhubungan dengan stroke memiliki tingkat korelasi yang paling tinggi, yaitu ada age, disusul dengan hipertensi, dan penyakit jantung. Selanjutnya kita akan melakukan ekstrak fitur, atau kita akan memisahkan tabel yang akan menjadi hasil prediksi kita, yaitu penyakit stroke. Di sini kita memisahkan X, itu berisikan tabel yang atau kolom yang bukan stroke atau variabel lainnya, dan Y yang berisikan targetnya, yaitu stroke, dengan menggunakan fungsi log. Kemudian kita akan menggunakan oversampling data, karena dari data yang sebelumnya kita peroleh merupakan data yang imbalance atau tidak seimbang, di mana data yang memiliki penyakit stroke lebih sedikit daripada yang memiliki stroke dan tidak memiliki keseimbangan data. Maka kita akan menggunakan oversampling dengan fungsi smooth. Kemudian dapat dilihat bahwa total data stroke-nya telah berubah menjadi seimbang, yaitu 4.700 dengan 4.700. Kemudian kita dapat melihat distribusi data setelah melakukan oversampling. Di sini dapat dilihat dari tabel gender, age, hipertensi, heart disease, ephemerid, work type, residence type, average glucose level, kemudian ada BMI, smoking status, dan ada stroke. Kemudian kita akan masuk ke dalam prediction model building atau pembuatan model buildingnya. Pertama-tama kita akan memecah data terlebih dahulu menjadi data train dan data test, di mana di sini kita akan menggunakan tesnya sebanyak 20% dan trainnya sebanyak 80%. Dapat dilihat di sini kita data trainingnya itu ada sekitar 3.927 dan testingnya 982. Kemudian kita akan masuk ke model yang pertama, yaitu logistic regression. Kita akan mempersiapkan untuk modelnya terlebih dahulu, yaitu kita akan mendefinisikan logistic regression fungsinya menjadi log ret. Kemudian kita akan memasukkan datanya, yaitu train, di sini X-train dan Y-train. Kemudian kita akan mendefinisikan Y-train prediksi untuk prediksi dari hasil train, dan LR Y-test prediksi untuk dari hasil tes, X-test. Kemudian kita masuk ke conversion matrix dan classification report pada data train. Dapat dilihat di sini pada conversion matrixnya, untuk hasil 0 dan 0 atau tidak terkena tumor stroke itu ada 2.943, dan yang terkena stroke itu ada 3.101. Selain itu ada yang 0 dan 1, yaitu diprediksinya itu tidak terkena stroke, tetapi ternyata terkena stroke itu ada 654, dan ada 822 yang diprediksi terkena stroke ternyata tidak terkena stroke. Kemudian kita akan melihat di classification report hasil dari modelnya. Di sini dapat lihat precision-nya, recall F1 score, dan support-nya. Kemudian kita dapat melihat akurasi dari modelnya, yaitu ada sebesar 80 atau 80%. Kemudian pada data tesnya, dapat lihat untuk yang
tidak terkena stroke ada 737, dan yang diprediksi dan benar terkena stroke ada 774. Untuk yang tidak terkena stroke dan diprediksi terkena ada 198, dan untuk 171 yang diprediksi tidak terkena stroke ternyata masuk terkena stroke. Itu ada 171. Kemudian masuk ke classification report. Dapat dilihat kembali ada precision, recall, F1 score, dan support. Kemudian untuk akurasinya juga sama, yaitu menghasilkan 80%. Kemudian ada ke random forest classifier, yaitu sama juga kita akan mempersiapkan modelnya terlebih dahulu, yaitu mendefinisikan random forest classifier dengan RFC, kemudian melakukan fit dengan X-train dan Y-train parameternya, dan di sini kita akan RFC, di sini kita akan mendefinisikan untuk Y-train prediksi, yaitu RFC predict dengan parameternya X-train, dan Y-test prediksi kita akan menggunakan X-test. Kemudian ada data train. Di sini untuk data trainnya ada confusion matrix untuk yang tidak diprediksi tidak terkena dan sebenarnya tidak terkena ada 3.765, dan terkena stroke dan prediksinya benar yaitu ada 375, dan untuk yang memiliki kesalahan prediksi yaitu tidak terkena stroke dan terkena stroke itu ada 0 dua-duanya. Kemudian dapat lihat untuk nilai presisi, recall, F1 score, dan support pada classification report, dan memiliki akurasinya itu sebesar 100%. Kemudian kita masuk pada dataset untuk conversion matrix-nya dengan prediksi yang benar yaitu terkena stroke ada 904, dan prediksi yang benar untuk tidak terkena stroke yaitu ada 869, dan untuk yang prediksi salah bahwa dia tidak terkena stroke tetapi terkena yaitu ada 41, dan untuk yang diprediksi terkena padahal tidak itu ada 66. Kemudian dapat dilihat kembali nilai-nilainya, dan untuk akurasinya pada dataset itu sebesar 94%. Kemudian ada gradient boosting classifier model. Untuk di persiapan modelnya sama juga, yaitu mendefinisikan fungsi modelnya, yaitu gradient boosting classifier dengan GBC, kemudian memasukkan fit-nya, yaitu dengan parameternya X-train dan Y-train, kemudian ada GBC, Y-train prediksi, yaitu dengan parameternya X-train, dan GBC Y-test spread, yaitu parameternya X-test. Kemudian masuk ke dalam data train, untuk confusion matrix-nya di sini untuk yang diprediksi terkena stroke dan benar terkena stroke yaitu ada 3.489, dan yang tidak terkena dan benar tidak terkena yaitu ada 3.207. Kemudian untuk prediksi salahnya untuk yang tidak terkena padahal memiliki penyakit stroke yaitu ada 269, dan yang diprediksi terkena stroke dan tidak terkena stroke yaitu ada 558. Kemudian pada klasifikasinya dapat dilihat kembali untuk nilai presisi, recall, F1 score, dan support. Dan untuk akurasinya memperoleh nilai 89%. Kemudian ada pada data testnya, di sini untuk yang bernilai benar yaitu terkena stroke yaitu ada 862, dan tidak terkena stroke dan benar itu ada 772, dan yang memiliki kesalahan atau salah prediksi yaitu untuk tidak terkena stroke padahal terkena yaitu ada 83, kemudian untuk yang terkena stroke padahal tidak itu ada 163. Untuk klasifikasi reportnya dapat lihat kembali nilai presisi, recall, F1 score, dan supportnya, dan memperoleh nilai akurasi sebesar 87%. Kemudian kita telah sampai ke hasilnya. Kita untuk menentukan model terbaik, kita akan membandingkan dari performa training dan testing masing-masing model. Di mana untuk logistic regression itu bernilai sama yaitu 80%, atau dia berarti appropriate fitting atau
nilai performa training dan testingnya itu memiliki kesamaan yang akurat. Kemudian ada random forest classifier, dia memiliki trainingnya 100% dan testingnya 94%, di mana trainingnya ternyata lebih besar presisi akurasinya sehingga masuk ke overfitting, sehingga tidak termasuk yang cukup baik. Kemudian untuk gradient boost classifier, performa trainingnya 89% dan testingnya 87%, sama dengan random forest classifier bahwa trainingnya terlalu besar, sehingga masuk ke overfitting. Untuk itu, kita akan memilih dari logistic regression. Kesimpulannya yaitu dari hasil uji pada data tes dan data training ketiga model tersebut, maka disimpulkan model logistic regression dikatakan terbaik, sebab performa dari model tersebut mampu memprediksi sama baiknya di fase training maupun testing, yaitu sebesar 80%. Di lain sisi, algoritma lainnya yaitu performa cenderung overfitting atau lebih besar di akurasi trainingnya. Saya kembalikan kepada Savita. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.